Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Nah, kita masih di materi persamaan diferensial biasa ya. Dan terakhir kita sudah membahas mengenai persamaan diferensial eksak ya. Salah satu bentuk variasi dari persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Nah, dan kita cukupkan materi untuk PDB orde 1 itu sampai di persamaan diferensial eksak. Tentunya masih banyak bentuk-bentuk lain atau variasi lain dari persamaan diferensial, di mana tentunya memiliki metode penyelesaian yang juga bergantung pada bentuk kasusnya. Tapi pada intinya alat yang kita punya atau metode yang kita punya itu sudah cukup ya, terutama untuk metode faktor integrasi itu merupakan metode umum di mana bagaimanapun model dari persamaan diferensialnya itu sebisa mungkin kita arahkan sehingga kita bisa gunakan metode tersebut. Bahkan di persamaan diferensial eksak pun yang itu sebenarnya juga pada dasarnya menggunakan faktor integrasi ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke persamaan diferensial biasa, tapi untuk orde yang lebih tinggi ya. Jadi hari ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa orde 2 ya. Orde 2 yang linear. Nah, dan kita akan batasi sampai di orde 2 saja ya. Kita akan batasi sampai di PDB orde 2 saja. Karena sebenarnya untuk orde-orde yang lebih tinggi, orde 3 dan seterusnya, nah metode yang akan kita pelajari nanti itu bisa digeneralisasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan orde yang lebih tinggi. Ya. Jadi kita bisa gunakan nanti metode yang kita punya untuk menyelesaikan orde 3 dan seterusnya. Dan juga sebenarnya di fisika, itu kalau kita bisa coba review, persamaan diferensial yang digunakan itu terbatas di persamaan diferensial orde 2 ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita coba ingat kembali di hukum Newton, kita punya persamaan Newton sigma F sama dengan MA. Nah, itu kan sebenarnya dia persamaan diferensial orde 2 ya, di mana ini sama dengan M d kuadrat R dt kuadrat ya. Nah, jadi dia terbatas di turunan orde kedua, orde yang paling tinggi yang biasanya umumnya digunakan ya. Contoh yang lain misalkan di rangkaian listrik ya. Kalau kemarin kita punya rangkaian RC, rangkaian listrik yang lebih kompleks itu kita punya rangkaian yang disebut rangkaian RLC ya. Ini bisa kalian coba lihat kembali di fisika dasar saya kira ya. Di rangkaian RLC itu kira-kira dia punya, sebentar saya coba gambarkan seperti ini. Kemudian di sini sumber tegangannya ya. Nah, di sini ada resistor ya. Ada resistor. Kemudian di sini ada induktor, kemudian di sini ada kapasitor ya. Ini saklarnya, ini sumber tegangannya. Ini induktor, ini kapasitor ya. Dimana menurut hukum Kirchhoff, tegangan yang total tegangan yang ada di rangkaian ini itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada tegangan dari resistor ditambah tegangan dari induktor ditambah tegangan dari kapasitor. Ini harus sama dengan sumber tegangannya ya, epsilon, atau kita ambil yang umum dia sebagai fungsi dari waktu. Nah, ini kalau kita bongkar, kita sudah tahu VR itu adalah I dikali dengan R ya, harus dikali dengan hambatan. Kemudian yang induktor itu kalian bisa cek itu sama dengan induktansi dikali dengan turunan dari arus terhadap waktu dI dt. Kemudian ini adalah Q per C, muatan dibagi dengan kapasitansi ya.
Ini sama dengan epsilon. Nah, dan kita sudah tahu bahwa I itu adalah laju perubahan muatan terhadap waktu ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan kembali. Berarti di sini I di sini adalah, ini bisa juga kita tuliskan sebagai Q dot ya. Sebagai turunan terhadap waktu, berarti ini adalah Q dot R. Nah, kemudian ini adalah L do Q dot dt, artinya Q dot diturunkan lagi sekali. Berarti kita punya di sini L Q double dot ditambah dengan Q per C sama dengan epsilon T. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan L, maka kita akan dapatkan persamaan diferensial orde 2. Q double dot ditambah dengan R per L Q dot ditambah dengan Q per LC, ini sama dengan epsilon per L ya. Nah, dan ini merupakan persamaan bentuk salah satu persamaan diferensial orde 2 ya, karena di sini ada turunan 2 kali Q terhadap waktu. Kemudian contoh lain juga misalkan kalau nanti kalian belajar teori medan ya, kita punya persamaan Maxwell ya. Misalkan contohnya kita punya persamaan nabla kuadrat E sama dengan C kuadrat do kuadrat E dt kuadrat ya, di mana E ini adalah medan listrik ya. Walaupun sebenarnya ini merupakan persamaan diferensial parsial ya, karena di sini ada nabla, ini turunan ruang. Misalkan x, y, z dalam koordinat kartesian atau RT tapsi dalam koordinat polar, koordinat bola misalkan. Tapi pada intinya yang kita mau highlight di sini adalah bahwa sebagian besar persamaan dalam fisika itu dia menggunakan paling tinggi menggunakan persamaan diferensial orde 2. Contoh yang lain lagi misalkan di bidang teori misalkan ya, di teori relativitas umum ya. Kalau kalian pernah mendengar persamaan medan Einstein, itu juga merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Walaupun persamaannya agak sedikit lebih rumit ya. Karena untuk persamaan Einstein, dia itu merupakan persamaan diferensial parsial ya, bukan biasa. Orde 2 kemudian dia sifatnya nonlinear. Jadi untuk menyelesaikan solusinya tentu lebih rumit ya. Jadi semakin tinggi ordenya, semakin misalkan dia tidak linear, maka tentu akan semakin rumit untuk mendapatkan solusinya. Tapi dengan berbekal dengan metode-metode dasar yang kita punya, kita bisa arahkan dia untuk metode tersebut dapat menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial yang kita punya. Jadi tentunya tidak semua bentuk persamaan diferensial akan kita bahas detail satu persatu, tapi dengan metode yang kita punya itu bisa kita coba gunakan, ataupun kita bisa menemukan ide-ide yang baru untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang nanti akan kita hadapi ke depannya ya, misalkan dalam mata kuliah lanjut atau mungkin dalam tugas akhir kalian nanti yang menggunakan persamaan diferensial. Kita bisa gunakan metode-metode yang kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk umum dari PDB orde 2 yang linear ini ya. Jadi bentuk umum dari PDB orde 2 yang sifatnya linear ya. Nah, jadi bentuk umum persamaannya itu diberikan sebagai berikut ya. Jadi A2Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan B ya, seperti ini. Jadi bentuk umum persamaannya itu seperti ini kira-kira ya. Di mana tentunya Y aksen ini adalah dy dx turunan Y terhadap X. Kemudian Y double aksen itu adalah turunan 2 kali Y terhadap X. Nah, kemudian di sini secara umum A2 itu merupakan fungsi X ya secara umum. Dan dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 tentunya dia kembali ke orde 1. A1 juga seperti itu, secara umum dia merupakan fungsi X ya. Yang A0 juga secara umum dia merupakan fungsi
X. Begitu juga dengan B ya. B secara umum juga merupakan fungsi X. Nah, jadi bentuk umum dari persamaannya seperti ini ya. Nah, untuk pertama kita akan coba mencari bagaimana metode menyelesaikan PDB order 2 linear dengan koefisien konstan. Artinya A2, A1, nolnya kita ambil konstan dulu ya. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu. Jadi kita mulai dari PDB order 2 linear dengan koefisien konstan. Nah, maka kita akan punya bentuk persamaannya menjadi A2Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan B. Nah, di mana A2, A1, A0 dan B ini, sorry, A2, A1, A0 itu kita ambil dia konstan ya. Dia bukan merupakan fungsi X. Nah, dan persamaan ini pun itu dia terbagi atas dua ya. Dia pun terbagi atas dua. Jadi jenisnya setelah kita klasifikasikan dia dari order 2 linear, kemudian dengan koefisien konstan. Nah, melihat nilai B-nya, kita bisa klasifikasi lagi menjadi persamaan diferensial yang homogen dan tak homogen ya. Dia akan bersifat homogen jika Bx-nya itu dia sama dengan 0 dan dia sifatnya tak homogen jika Bx-nya itu dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia bisa berupa suatu fungsi X ya. Dan metode yang digunakan juga akan berbeda ya. Tentunya yang non homogen akan sedikit lebih rumit. Nah, kita mulai dari yang homogen dulu sekarang. Kita mulai dari yang homogen. Artinya kita reduksi lagi persamaannya menjadi A2Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan 0 ya. Contoh persamaannya misalkan kita punya persamaan Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0 ya. Atau kalau kalian ingat yang mengambil mata kuliah mekanika dasar, kita punya pegas ya dengan gerak osilasi. Kita punya persamaan misalkan X double dot ditambah omega X sama dengan 0 ya, di mana omega itu adalah akar K per M ya. Nah, itu juga dia menggunakan persamaan diferensial biasa order 2. Dan nanti kita akan coba bahas salah satu aplikasi di Pegas yang kita sebenarnya sudah bahas di mekanika dasar, tapi kita akan lebih perinci lagi bagaimana menyelesaikan persamaannya dengan menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan metode yang akan kita gunakan nanti. Kita akan lebih detailkan lagi metode yang kita gunakan. Kemudian di rangkaian RLC di atas juga bisa dimasukkan ke homogen jika dia tanpa sumber muatan ya. Kita punya Q double dot ditambah R per L Q dot ditambah 1 per LC Q sama dengan 0. Nah, ini kira-kira contoh-contoh sederhana dari persamaan diferensial order 2 yang sifatnya homogen. Nah, bagaimana metode menyelesaikannya? Bagaimana metode kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini? Nah, caranya adalah ide utamanya bagaimana kita mengubah persamaan diferensial order 2 ini menjadi persamaan diferensial order 1. Sedemikian sehingga tentunya dengan PDB order 1 kita sudah punya cara untuk menyelesaikannya. Ya, jadi kita arahkan persamaan diferensial order 2 yang kita punya menjadi persamaan diferensial order 1. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa definisikan suatu operator. Kita bisa definisikan suatu operator diferensial. Kita misalkan saja operatornya kita sebut saja D ya, di mana D ini itu merupakan DDX ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan misalkan Y aksen itu kita bisa tuliskan menjadi DY ya, kita simbolkan DY, kita sepakati Y aksen kita tuliskan DY, berarti Y double aksen
kita bisa tuliskan D kuadrat Y ya. D kuadrat Y atau sama dengan D DY ya, seperti ini. Jadi kita sepakati dulu kita punya operator D di mana D itu tidak lain adalah DDX ya. Sehingga kita bisa tuliskan YX itu sama dengan DY, Y double aksen itu adalah D kuadrat Y ya. Jadi turunan terhadap Y. Kita simbolkan seperti ini. Nah, sehingga persamaan diferensial di atas yang kita punya itu akan bisa kita tuliskan menjadi persamaannya menjadi A2 D kuadrat Y ditambah dengan A1 DY ditambah A0Y ini sama dengan 0. Ya. Jadi operatornya kita masukkan ke dalam persamaannya. Ya. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, kemudian Y-nya bisa kita keluarkan ya, sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaannya menjadi A2D kuadrat ditambah A1D ditambah A0 Y sama dengan 0 seperti ini. Nah, sekarang perhatikan persamaan ini tentunya Y-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya, karena ini sebenarnya solusi yang akan kita cari, bentuk eksplisit dari Y-nya yang akan kita cari. Kalau Y-nya sama dengan 0, tentunya persamaannya menjadi trivial ya. Karena Y ini, fungsi Y ini yang akan kita cari solusinya. Sehingga agar persamaan ini terpenuhi, ya, ruas kiri sama dengan 0, maka otomatis karena ini dia tidak sama dengan 0, maka suku yang ini itu harus sama dengan 0 ya. Maka suku ini itu dia harus sama dengan 0. Artinya A2 D kuadrat ditambah A1 D ditambah A0 ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan kalau kita lihat bentuk persamaan ini, itu mengingatkan kita pada persamaan kuadrat ya. Mengingatkan kita pada persamaan kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan lagi, kita ingin hilangkan koefisien di depan D kuadrat, kedua ruas kita bisa bagi dengan A2 ya, sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaannya menjadi D kuadrat ditambah A12, di mana A12 itu A1 per A2 ya. Jadi kita definisikan konstanta yang baru, koefisien yang baru. Ditambah dengan A02 sama dengan 0. Nah, ini tidak lain bentuknya merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Di mana kita bisa cari solusi dari koefisiennya ya, solusi dari persamaan diferensialnya. Nah, jika bentuk persamaannya sederhana, kita bisa lakukan faktorisasi ya. Di mana kita misalkan solusinya kita faktorisasi persamaannya menjadi ini D, kemudian di sini plus A positif misalkan ditambah di sini D plus A negatif. Di mana A positif dan A negatif ini itu merupakan akar-akar solusi dari persamaan kuadrat yang kita punya ya. Jadi A positif negatif plus minus itu kalau kalian ingat di pelajaran matematika dasar, nah kalau kita ambil dari persamaan ini maka A plus minus solusi dari A di sini yang memenuhi adalah tentunya minus dari A12 plus minus akar dari A12 kuadrat dikurang 4 A02 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini. Jadi solusinya adalah ini ya. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan ya dari mana kita mengambil ini. Jadi solusi dari persamaan kuadrat ini itu ada dua kemungkinan ya, A plus dan minus. Dia plus berarti di sini solusinya kita ambil minus A12 plus yang akar. Kalau solusi yang A minus berarti minus A12 minus kurang dalam akar per 2 ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa dapatkan solusi dari persamaan kuadrat ini dengan solusi ini ya. Nah, sekarang bentuk ini itu bisa kita kembalikan ke dalam persamaan ini ya. Kita masukkan kembali ke dalam persamaan ini. Jadi suku yang dalam kurung ini kita nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat, kemudian kita faktorisasi dia dengan solusi A plus dan A minus. Nah, ini kita masukkan kembali ke dalam sini ya. Sehingga persamaan yang di atas, persamaan yang ini sekarang menjadi D plus A positif D plus A negatif Y
sama dengan 0. Jadi sekarang dari persamaan diferensial yang kita punya di sini, itu tereduksi sekarang setelah kita faktorisasi persamaan kuadratnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa pisahkan persamaannya. Ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang dari persamaan ini, nah sekarang kita bisa definisikan misalkan suku kedua ini itu misalkan sebagai fx ya, karena dia kan turunan terhadap y, di mana y ini merupakan fungsi x ya. Jadi kita definisikan di mana vx itu sama dengan d plus a minus y seperti ini ya. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi d plus a positif vx ya sama dengan 0. Nah, persamaan ini kalau kita uraikan, tentunya ini kita bisa tuliskan menjadi dy ditambah dengan a minus y itu sama dengan v ya, sebagai fungsi x. Nah, sekarang perhatikan, ini tentunya juga merupakan persamaan diferensial ya. Ini tidak lain adalah y aksen ditambah dengan a minus y sama dengan v. Dan di sini kita punya, ini kalau kita uraikan menjadi dv ditambah a positif v sama dengan 0, atau ini merupakan v aksen ya, turunan v terhadap x karena d tadi adalah ddx, ditambah dengan a plus v sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita punya dua buah persamaan di sini. Dari persamaan diferensial order 2 yang kita punya, kita ubah dia menjadi dua buah persamaan order 1 ya. Jadi dari satu PDB order 2 itu kita ubah dia menjadi dua buah PDB order 1. Nah, karena dia sudah order 1 tentunya akan lebih mudah kita selesaikan solusi dari persamaannya ya. Jadi dari sini nanti kita akan selesaikan kedua buah persamaan diferensial ini. Yang pertama kita cari dulu solusi dari V-nya ya. Setelah dapat solusi V-nya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita dapatkan solusi Y-nya ya. Jadi dari persamaan diferensial order 2 tadi di atas ya. Mana tadi? Dari sini ya. Kemudian kita definisikan operator, kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat yang terbentuk dari persamaan diferensialnya ya. Kemudian di sini kita pisahkan satu sukunya, di sini kita misalkan Vx, di mana Vx itu adalah ini ya, d plus a minus y. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan dua buah persamaan diferensial order 1. Ya. Bisa dipahami alurnya ya. Jadi dari satu persamaan diferensial biasa order 2 itu kita reduksi menjadi dua buah persamaan diferensial biasa order 1. Nah, jadi sekarang kita punya satu persamaan diferensial biasa order 2. Kemudian kita dapatkan dua buah persamaan diferensial. Yang pertama V aksen ditambah A plus V, di mana ini kalau kita lihat dia merupakan persamaan diferensial order 1 yang bisa kita selesaikan dengan integrasi langsung ya. Kemudian yang kedua, kita punya Y aksen ditambah A minus Y sama dengan V. Nah, ini bisa kita selesaikan nantinya dengan metode faktor integrasi. Jadi metode yang sudah kita dapatkan sebelumnya bisa kita aplikasikan untuk mendapatkan solusi dari PDB order 2 yang kita punya. Ya. Jadi ini merupakan dua PDB order 1. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang kita punya dua buah persamaan diferensial order 1 ya. Nah, kita mulai dulu menyelesaikan yang mudah ya. Tentunya kita selesaikan dulu. Karena kita mau mencari Y, dan Y ini butuh V, maka kita cari dulu solusi V-nya ya. Berarti sekarang kita akan selesaikan persamaan yang pertama. Jadi kita akan cari solusi dari V aksen
ditambah A plus V ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini tentunya dV dx ditambah A plus V ini sama dengan 0 ya. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapatkan dV dx sama dengan minus A plus V ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kumpulkan ya, separasi variabel. Ini kita kalikan dengan dx per V, maka ruas kiri menjadi dV per V, ruas kanan menjadi minus A plus dx ya. Dimana tentunya A plus ini dia solusi yang konstan ya, bukan merupakan fungsi. Nah, tinggal dicari solusinya, berarti tinggal kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan di sini ini menjadi ln V, ini sama dengan minus A plus X ditambah dengan suatu konstan. Berarti kita dapatkan solusi V-nya, V sama dengan E berpangkat minus A plus X ditambah dengan K. Ya. Atau kalau misalkan kita pisahkan dengan konstannya ya, saya tuliskan di sini, berarti kita punya Vx itu sama dengan E berpangkat minus A plus X dikali dengan E berpangkat K ya. Karena K ini konstan, maka E berpangkat K ini bisa menjadi konstanta yang baru ya. Misalkan kita ambil E berpangkat K sama dengan C1 ya. Berarti kita dapatkan solusi sementara untuk Vx. Vx sama dengan C1 dikali dengan E berpangkat minus A plus X ya, seperti ini. Nah, jadi dari persamaan yang pertama kita dapatkan solusi untuk V-nya ya. Nah, setelah kita dapatkan solusi V-nya, solusi V ini kita masukkan ke persamaan yang kedua ke sini ya. Untuk mencari solusi dari Y-nya, solusi yang ingin kita dapatkan. Nah, maka sekarang persamaannya menjadi Y aksen ditambah A minus Y ini sama dengan V. V-nya adalah C1 E berpangkat minus A plus X. Nah, dan kalau kita perhatikan, bentuk persamaan ini itu sama dengan persamaan diferensial linear order 1 ya. Kalau kalian ingat, kita punya Y aksen di materi sebelumnya di PDB order 1, Y aksen ditambah PY sama dengan Q ya. Nah, bentuk persamaan diferensial seperti ini dengan mudah kita selesaikan dengan faktor integrasi ya. Jadi persamaan ini bisa kita selesaikan dengan faktor integrasi. Tinggal kita tentukan yang mana P-nya dan yang mana Q-nya ya. Tentunya dari sini kita tahu P-nya adalah A minus ya, suku di depan Y. Maka I-nya itu sama dengan integral P dx. Berarti sama dengan integral dari A minus dx. A minus ini karena konstan, maka ini sama dengan A minus X. Ya. Seperti ini. Berarti faktor integrasinya, E berpangkat I-nya, itu sama dengan E berpangkat A minus X. Nah, kita dapatkan faktor integrasinya sekarang. Nah, setelah dapat faktor integrasinya, untuk mendapatkan solusinya tinggal kita kalikan ke dalam persamaan diferensial yang kita punya ya. Berarti persamaan ini kita kalikan dengan E berpangkat A minus X ya. Berarti sekarang persamaan diferensial yang kita punya itu menjadi E berpangkat A minus X Y aksen ditambah berarti di sini E berpangkat A minus X A minus Y itu sama dengan ini bukan ini A minus X ya. A minus X sama dengan C1 E berpangkat di sini ada minus A plus, ada minus berarti A minus dikurang A plus ya X. Nah, jadi sekarang persamaannya kita dapatkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita lanjutkan dengan metode faktor integrasi yang sudah kita pelajari ya. Suku di ruas kiri itu bisa kita nyatakan dalam bentuk turunan total ya. Turunan total ddx dari faktor integrasinya, berarti E pangkat A minus X dikali dengan variabel terikatnya, dikali dengan Y. Nah, ini sama dengan
C1 E berpangkat A minus dikurang A plus X. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan dx ya. Berarti di sini sama dengan D E berpangkat A minus X Y sama dengan C1 E berpangkat A minus dikurang A plus X dx. Kemudian tinggal kita integralkan kedua ruas, maka kita dapatkan di sini solusinya menjadi ini ruas kiri menjadi E berpangkat A minus X Y sama dengan ini kalau kita integralkan maka berarti C1 per A minus dikurang A plus ya dikali dengan E berpangkat A minus dikurang A plus X ditambah dengan suatu konstanta ya ditambah dengan C2 misalkan. Nah, jadi sekarang kita dapatkan solusinya seperti ini ya. Berarti Y solusinya itu sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti kita dapatkan C1 per A minus dikurang A plus. Di sini berarti E berpangkat A minus dikurang A plus X dikali dengan E berpangkat minus A minus X ditambah dengan C2 E berpangkat minus A minus X ya. Nah, jadi kita dapatkan sekarang solusinya seperti ini ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita break dulu nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua ya.